Ini adalah diagram satu garis sederhana dari suatu feeder di mana terdapat sumber yang mensuplai beban. Secara umum, perangkat proteksi itu terdiri dari 4 komponen utama, yaitu relay proteksi itu sendiri, kemudian ada pemutus atau circuit breaker, lalu yang ketiga ada trafo instrument, terdiri dari trafo arus dan trafo tegangan, dan sumber DC. Saat terjadi gangguan di jaringan pada gambar ini, maka terjadi perubahan parameter arus dan tegangan pada jaringan. Kemudian dikonversi menjadi besaran sekunder yang diterima relay proteksi apabila melebihi setting dari yang ditentukan, maka relay proteksi akan memberi perintah berupa kontak sehingga menyebabkan tegangan DC yang bersumber dari baterai itu mengalir ke tripping coil CB atau circuit breaker. Ketika coil mendapatkan tegangan, maka akan menggerakkan main kontak atau interrupter untuk membuka. Dengan demikian, gangguan pada jaringan ini dapat dilokalisir. Sebelumnya sudah kita singgung komponen-komponen pada sistem proteksi dan kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, trafo arus dan trafo tegangan atau yang kita kenal dengan istilah current transformer CT dan potential transformer PT. Fungsinya kurang lebih sebagai konverter, yaitu mengubah besaran primer yang mengalir di mainline ke besaran sekunder, serta memisahkan peralatan sekunder ketika terjadi gangguan di instalasi primer. Besaran arus dan tegangan yang dikonversi melalui CT dan PT digunakan sebagai input relay proteksi. Jadi yang tadinya 1000 ampere itu dapat dikonversi menjadi 1 ampere, sehingga device relay proteksi itu kecil. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada CT dan PT, itu sebesar apa relay proteksi sekarang. Ini adalah contoh saja untuk peralatan CT dan PT yang umum digunakan di tegangan tinggi, dan ini adalah CT-PT yang umum digunakan pada level tegangan menengah dan tegangan rendah. Kemudian perangkat proteksi yang kedua tentunya adalah relay proteksi itu sendiri. Fungsinya apa? Tentunya dia mengukur besaran listrik secara terus-menerus yang diterima dari besaran yang telah dikonversi oleh CT dan PT untuk menentukan instalasi atau jaringan itu normal atau kondisi abnormal. Ini adalah beberapa contoh device relay proteksi yang digunakan pada sistem tenaga listrik. Jadi ada 3 generasi. Yang pertama itu elektromekanik. Jadi bentukannya seperti KWH zaman dulu, masih ada piringannya. Seiring berkembangnya zaman, dirilislah tipe statik atau elektrostatik. Contoh elektrostatik adalah ini. Jadi parameternya bisa diubah dengan memindahkan istilahnya tuas-tuas kecil. Lalu berkembang lagi, dirilislah device yang dinamakan ID. Tipe ini adalah tipe numerik atau digital. Ini adalah contoh relay numerik yang umum digunakan pada instalasi tenaga listrik. Kemudian perangkat proteksi selanjutnya adalah pemutus tenaga atau yang dikenal dengan istilah PMT. Bahasa Inggrisnya itu circuit breaker atau CB, yang berfungsi sebagai pemutus arus gangguan sehingga daerah yang terganggu itu dilokalisir dari sistem yang masih sehat atau sistem yang tidak terganggu. Komponennya sangat banyak,
mungkin kita akan bahas di sini ada vacuum interrupter. Ini adalah main kontak atau switch utama yang berfungsi buka tutup. Dan main kontak ini dapat dioperasikan secara elektrik dengan bantuan coil. Jadi dikenal dengan istilah tripping coil untuk open atau trip. Lalu juga ada closing coil yang menggerakkan main kontak untuk CB close. Kemudian timbul pertanyaan, apa bedanya antara disconnecting switch atau DS atau bahasa Indonesianya PMS dengan LBS, load break switch, lalu dengan CB atau PMT. Jadi sederhananya, DS atau PMS itu hanya mampu dioperasikan ketika bertegangan saja. Sedangkan LBS mampu dioperasikan ketika bertegangan dan ketika berbeban. Artinya ketika berbeban, LBS dapat dioperasikan untuk membuka atau menutup. Lalu CB itu dapat dioperasikan saat bertegangan, saat berbeban, dan ketika terjadi gangguan. Mengapa circuit breaker dapat memutus arus gangguan? Karena circuit breaker dilengkapi dengan fasilitas pemadam busur api. Ada banyak media yang digunakan sebagai pemadam busur api, diantaranya adalah media vakum, kemudian minyak, dan yang paling banyak digunakan adalah gas SF6. Ini adalah tampilan circuit breaker yang terpasang pada level tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Dan ini yang umum digunakan di tegangan rendah atau tegangan menengah. Versi kecilnya PMT atau CB itu adalah MCB yang ada di rumah. Selanjutnya perangkat yang terakhir dari sistem proteksi yaitu catu daya atau supply DC. Berfungsi sebagai sumber dari peralatan proteksi dan juga peralatan kontrol. Mengapa dipilih sumber DC bukan AC? Jadi sumber AC itu tersedia fasilitas penyimpanan berupa baterai, sehingga apabila terjadi fluktuasi atau perubahan di jaringan utama, itu tidak mengintervensi besaran yang digunakan sebagai input dari proteksi maupun kontrol. Dengan demikian, tidak menyebabkan malah kerja. Pertanyaannya, apa mungkin digunakan AC? Karena sudah ada UPS. Ini kita punya single yang sederhana dari suatu sistem yang terdiri dari pembangkitan, transmisi, distribusi. Kita akan mengenal secara umum kawasan pengamanan dari masing-masing proteksi pada sistem tenaga listrik yang sederhana ini.